Bayangkan ketika bosmu mengirim email yang terkesan menyalahkan, pasanganmu tiba-tiba melontarkan kritik, atau seseorang di jalan memotong antreanmu dengan kasar. Apa respons pertamamu? Jantung berdebar, napas memburu, pikiran langsung menyusun serangan balik, atau setidaknya, rasa jengkel yang memuncak. Kamu merasa harus segera membalas, menunjukkan bahwa kamu tidak bisa diinjak-injak, tapi, tahukah kamu? Di balik semua dorongan untuk bereaksi secara insting itu, tersimpan sebuah kelemahan fatal yang mungkin tidak pernah kamu sadari. Kita diajarkan untuk percaya bahwa kecepatan itu segalanya. Semakin cepat kita membalas, semakin kuat kita terlihat. Media sosial mendorong kita untuk responsif, bahkan impulsif. Sebuah berita buruk muncul, dan kita langsung meledak dengan kemarahan di kolom komentar. Sebuah kritikan datang, dan kita buru-buru membela diri seolah harga diri kita dipertaruhkan. Tapi, pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, apakah semua reaksi cepat itu benar-benar membuatmu lebih baik? Atau justru sebaliknya, membuatmu terlihat seperti boneka yang dikendalikan oleh emosi sesaat? Bagaimana jika semua kecepatan yang kamu banggakan itu sebenarnya adalah jebakan? Bagaimana jika dorongan untuk segera membalas, segera memarahi, atau segera mengeluh, justru menunjukkan bahwa kamu tidak memegang kendali atas dirimu sendiri? Sebuah studi kasus menunjukkan, banyak orang sukses di dunia ini, mereka yang kita kagumi ketenangannya, justru bukanlah orang-orang yang gampang bereaksi. Mereka adalah master dalam hal yang disebut respons. Pernahkah kamu melihat orang yang tetap tenang di tengah badai, yang kata-katanya penuh bobot karena di pikiran mereka, bukan cuma luapan amarah? Kamu mungkin berpikir, dia memang begitu, bawaan lahir. Salah besar. Itu bukan bawaan lahir. Itu adalah keterampilan yang dilatih, sebuah kekuatan super yang tersembunyi di dalam otak kita, yang bisa diaktifkan siapa saja, termasuk kamu. Video ini akan membongkar perbedaan fundamental antara sekadar bereaksi dan memilih untuk merespons. Kamu akan kaget betapa selama ini, kita semua, ya, termasuk kamu dan saya, telah diperbudak oleh reaksi otomatis otak kita. Kita akan menyelami misteri biologis di balik ledakan emosi itu, dan yang paling penting, kamu akan belajar 3 langkah konkret yang akan mengubah caramu melihat dunia dan dirimu sendiri. Bersiaplah, karena apa yang akan kamu dengar mungkin akan menampar kesadaranmu tentang bagaimana kamu menjalani hidup selama ini. Tapi, ini adalah tamparan yang akan membebaskanmu. Jadi, tetaplah di sini. Karena setelah video ini, kamu akan punya kendali penuh atas reaksi yang selama ini menguasai dirimu, dan kamu akan jadi orang yang jauh lebih kuat, bijaksana, dan tak tergoyahkan. Ini bukan cuma teori, ini adalah blueprint untuk menguasai dirimu. Kini, setelah Anda menyadari potensi jebakan dari reaksi impulsif, dan memahami mengapa kendali diri ini begitu krusial, saatnya kita melangkah lebih jauh. Jika uraian ini telah menggugah kesadaran Anda, dan Anda siap untuk benar-benar menguasai kekuatan respons alih-alih terus dikendalikan, tunjukkan dukungan Anda. Berikan like pada video ini sebagai penanda bahwa Anda siap bertransformasi. Tuliskan, siap berubah, di komentar untuk menunjukkan tekad Anda dan biarkan orang lain melihatnya. Dan yang terpenting, pastikan Anda sudah berlangganan channel ini agar Anda tidak tertinggal langkah-langkah konkret selanjutnya yang akan kita bongkar, tentang bagaimana melatih otak Anda, selangkah demi selangkah, untuk membangun kekuatan respons yang tak tergoyahkan ini. Mari kita lanjutkan pembahasan mendalam mengenai cara kerja otak kita, dan bagaimana kita bisa secara sistematis mengubah kebiasaan bereaksi menjadi respons yang penuh kendali. Di balik hiruk-pikuk kehidupan modern, di tengah arus informasi yang tak henti, dan di antara interaksi manusia yang seringkali memicu gejolak, tersembunyi sebuah kebenaran fundamental. Dunia ini tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Kita sering merasa terombang-ambing, menjadi korban dari situasi, perkataan orang lain, atau bahkan emosi kita sendiri. Namun, benarkah demikian? Apakah kita benar-benar tak berdaya di hadapan gejolak eksternal dan internal yang terus mendera? Dalam video ini, kita akan menyelami 3 pilar utama yang dapat mengubah cara Anda memahami dan menghadapi hidup. Kita akan membongkar perbedaan krusial antara bereaksi dan merespons, memahami akar biologis mengapa kita sering terjebak dalam pola reaksi impulsif, serta menyingkap kekuatan kesadaran dan jeda sebagai kunci untuk menguasai diri. Siapkan diri Anda, karena apa yang akan Anda dengar bukan sekadar teori, melainkan sebuah peta jalan menuju kebebasan sejati, yang selama ini mungkin luput dari pandangan Anda. 1. Bereaksi versus merespons, mengapa kendali adalah mata uang sesungguhnya. Dalam riuhnya kehidupan, kita seringkali keliru mengartikan kecepatan sebagai efisiensi, dan spontanitas sebagai kekuatan. Namun, dalam konteks kendali diri, kecepatan tanpa kesadaran adalah kelemahan,
dan spontanitas tanpa kebijaksanaan adalah jebakan. Disinilah letak perbedaan mendasar antara bereaksi dan merespons. Bereaksi adalah tindakan otomatis, sebuah dorongan refleks yang muncul dari naluri alamiah kita. Ia adalah respons tanpa filter, tanpa jeda, seringkali dipicu oleh emosi kuat seperti amarah, takut, atau frustrasi. Ketika kita bereaksi, kita menyerahkan kendali penuh pada situasi atau stimulus eksternal. Kita menjadi seperti boneka yang tali-tali pergerakannya ditarik oleh orang lain atau kejadian di luar diri kita. Tak ada ruang untuk berpikir, tak ada kesempatan untuk menimbang, hanya ada ledakan emosi atau tindakan yang seringkali berujung pada penyesalan. Di sisi lain, merespons adalah tindakan yang disengaja. Ia adalah pilihan yang lahir dari kesadaran, yang melibatkan jeda, pemrosesan informasi, dan pengambilan keputusan yang bijak. Merespons berarti Anda tetap memegang kemudi, bahkan ketika badai menerpa. Anda tidak membiarkan emosi atau situasi mendikte langkah Anda, melainkan Anda yang memilih bagaimana melangkah. Ini adalah inti dari kendali diri, sebuah kualitas yang sangat dihargai dalam filsafat Stoik. Para Stoik percaya bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan peristiwa eksternal, kita sepenuhnya bisa mengendalikan bagaimana kita menafsirkannya dan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Mari kita coba pelajari poin ini lebih dalam dari kisah-kisah berikut. Seorang pengusaha muda mengunggah foto produk barunya. Tiba-tiba, muncul komentar pedas yang menyerang produknya dan bahkan melontarkan hinaan pribadi. Pengusaha muda, yang merasa harga dirinya diserang dan reputasinya terancam, seketika emosi. Jari-jarinya dengan cepat mengetik balasan yang tak kalah pedas, menggunakan kata-kata kasar dan menyerang balik si komentator. Balasan impulsif ini justru memperburuk situasi. Komentator lain ikut campur, perdebatan memanas, dan unggahan tersebut berubah menjadi medan perang digital yang merugikan citra bisnisnya. Pelanggan potensial melihat pertengkaran ini dan kehilangan kepercayaan. Pengusaha itu kemudian menyesali tindakannya, merasa energinya terkuras sia-sia, dan menyadari bahwa ia telah membiarkan satu komentar negatif mengendalikan seluruh responsnya. Ia kehilangan kendali atas narasinya sendiri di ruang publik. Kisah yang sama seperti di atas, seorang pengusaha muda lain menerima komentar negatif. Alih-alih langsung membalas, ia mengambil jeda. Ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan emosi awal mereda. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah komentar ini mengandung kebenaran yang bisa aku pelajari, atau sekadar ujaran kebencian? Ia menyadari bahwa membalas dengan emosi hanya akan memperburuk keadaan dan tidak membawa manfaat. Mengingat prinsip Stoik bahwa Anda tidak bisa mengendalikan perkataan orang lain, tetapi bisa mengendalikan respons Anda, ia memilih jalur yang berbeda. Ia menonaktifkan komentar untuk sementara, kemudian membalas dengan nada yang tenang dan profesional. Terima kasih atas masukannya. Kami selalu berusaha meningkatkan kualitas produk. Jika ada saran spesifik, silakan kirimkan melalui DM agar bisa kami pelajari lebih lanjut. Atau, bahkan, ia memilih untuk tidak membalas sama sekali dan menghapus komentar yang tidak relevan jika itu adalah serangan pribadi murni. Respons yang tenang ini menunjukkan kematangan dan profesionalisme. Ia tidak terjebak dalam drama yang tidak perlu, reputasinya tetap terjaga, dan energinya tidak terkuras. Ia memegang kendali atas emosinya dan atas citra bisnisnya. Ini adalah contoh konkret bagaimana kendali atas respons Anda adalah mata uang sesungguhnya di dunia yang serba terkoneksi ini. Ia mencerminkan prinsip Stoik tentang virtue, kebajikan, yang meliputi kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan moderasi. 2. Anatomi reaksi. Mengapa otak kita jahat dan bagaimana melatihnya? Anda mungkin bertanya, kenapa sih saya gampang banget terpancing? Kenapa sering nyesel setelah marah-marah? Jawabannya ada di dalam kepala kita, tepatnya di otak Anda. Otak manusia adalah mahakarya evolusi, dirancang untuk satu tujuan utama, bertahan hidup. Bukan untuk membuat Anda selalu bahagia, bijaksana, atau sabar. Justru sebaliknya, mekanisme bertahan hidup ini seringkali menjadi akar dari reaksi impulsif kita. Bagian otak yang bertanggung jawab atas respons cepat dan emosional adalah sistem limbik, terutama amigdala. Bayangkan amigdala ini sebagai alarm otomatis yang sangat sensitif. Begitu ia mendeteksi sesuatu yang berpotensi, ancaman, bahkan hanya ancaman terhadap ego atau kenyamanan, alarm itu langsung berbunyi. Detak jantung meningkat, napas memburu, otot menegang, tubuh Anda siap untuk melawan atau lari, fight or flight. Dan yang paling krusial,
Respons ini terjadi sebelum Anda sempat berpikir jernih. Informasi belum sepenuhnya diproses oleh pemikiran rasional, logika, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Ini adalah cacat bawaan yang membuat kita, secara biologis, cenderung bereaksi daripada merespons. Namun, inilah kabar baiknya, dan ini yang para filsuf Stoik pahami ribuan tahun lalu. Jauh sebelum neurologi modern lahir, otak bisa dilatih. Seperti otot yang bisa diperkuat dengan latihan, pemikiran Anda juga bisa diperkuat. Anda bisa mengajarkan otak Anda untuk mengambil jeda, untuk memproses informasi, sebelum amigdala mengambil alih kendali penuh. Ini adalah fondasi dari kendali diri dan keheningan batin yang dicari oleh para Stoik. Mari kita lihat kasus umum di dunia yang pada umumnya terjadi di kehidupan kita. Sebuah tim sedang mengerjakan proyek penting dengan deadline besok pagi. Salah satu anggota tim, sebut saja Budi, membuat kesalahan fatal yang membuat progres terhenti. Pemimpin tim, Ani, yang merasa tertekan dan cemas karena deadline, seketika berteriak marah pada Budi di depan semua anggota tim. Ia menuduh Budi tidak kompeten dan mengancam untuk melaporkannya ke atasan. Reaksi impulsif Ani adalah luapan emosi murni yang didorong oleh stres dan ancaman deadline. Amigdalanya berteriak bahaya, dan responsnya adalah serangan balik. Namun, tindakan ini merusak moral tim, membuat Budi merasa terpojok dan mungkin defensif, bukan termotivasi untuk memperbaiki kesalahan. Tim menjadi tegang, suasana kerja tidak kondusif, dan fokus mereka beralih dari solusi menjadi konflik internal. Ani kemudian menyadari bahwa kemarahannya tidak membantu, bahkan memperburuk situasi. Ia kehilangan kendali atas kepemimpinannya dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Berbeda halnya kalau Budi membuat kesalahan fatal. Namun ketika Ani merasakan lonjakan amarah dan kepanikan yang sama, Ani telah melatih otaknya. Ia tidak langsung bereaksi. Ia mengambil napas dalam-dalam, memberi jeda singkat pada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa kemarahan tidak akan memperbaiki masalah. Dengan membiarkan korteks prefrontalnya bekerja, ia berpikir, apa tujuan saya saat ini? Menyelesaikan proyek. Apakah memarahi Budi akan menyelesaikan proyek? Tidak. Apakah ada cara lain? Ia kemudian mendekati Budi dengan tenang di tempat yang lebih pribadi, mengatakan, Budi, ada masalah di bagian ini. Saya tahu ini sulit, tapi kita perlu perbaiki sekarang. Apa yang bisa kita lakukan? Saya siap membantu. Ia memfokuskan energi pada solusi dan kolaborasi, bukan pada luapan emosi. Ia mencerminkan kebijaksanaan dan disiplin diri Stoik yang tidak membiarkan tekanan eksternal mengganggu penilaian internalnya. Respons tenang Ani menjaga moral tim. Budi merasa dihargai dan termotivasi untuk memperbaiki kesalahannya. Tim bekerja sama dengan lebih efektif, dan mereka berhasil menyelesaikan proyek tepat waktu. Ani tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang kompeten dan tenang di bawah tekanan. Ini menunjukkan bahwa melatih otak untuk merespons adalah sebuah investasi jangka panjang yang akan memberikan dividen dalam setiap aspek kehidupan Anda. 3. Kekuatan kesadaran dan jeda, ruang kebebasan di antara stimulus dan respons. Inilah inti dari apa yang kita bahas, sebuah konsep yang begitu sederhana namun memiliki kekuatan transformatif yang luar biasa. Ruang antara stimulus dan respons. Seperti yang diungkapkan oleh Viktor Frankl, seorang psikiater dan penyintas Holocaust, antara stimulus dan respons ada sebuah ruang. Di ruang itu, ada kekuatan kita untuk memilih respons kita. Dalam respons kita terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Ini adalah prinsip fundamental dalam filsafat Stoik yang menekankan pentingnya pilihan rasional kita. Ketika sebuah peristiwa terjadi, reaksi otomatis dan emosional adalah respons pertama yang muncul dari amigdala. Namun, kesadaran adalah kunci untuk mengenali respons pertama itu dan menciptakan jeda. Jeda ini adalah ruang, tempat Anda bisa campur tangan, tempat Anda bisa memilih untuk tidak membiarkan emosi mendikte tindakan Anda.
Di dalam jeda itu, pemikiran Anda bisa mengambil alih, memungkinkan Anda untuk menganalisis situasi, mempertimbangkan konsekuensi, dan memilih tindakan yang paling bijaksana dan sejalan dengan nilai-nilai Anda. Kesadaran bukan berarti Anda harus menekan emosi. Para Stoik tidak pernah menyarankan Anda untuk menjadi robot tanpa perasaan. Sebaliknya, mereka mengajarkan untuk mengamati emosi Anda tanpa membiarkannya menguasai Anda. Biarkan emosi itu muncul, rasakan, kenali, namun jangan bertindak berdasarkan dorongan impulsifnya. Ini seperti melihat air berlumpur di dalam gelas, Anda tidak perlu terus mengaduknya agar tetap keruh. Biarkan saja, dan lumpurnya akan mengendap, meninggalkan air yang jernih. Jeda ini memungkinkan lumpur emosi mengendap, memberi Anda kejelasan untuk bertindak. Coba Anda dengarkan kisah berikut sepasang suami dan istri sedang membahas keuangan. Suami secara tidak sengaja melontarkan komentar yang meremehkan upaya istri dalam mengatur anggaran. Istri, yang merasa diremehkan dan disakiti, langsung bereaksi dengan ledakan amarah. Ia membalas dengan kata-kata yang menyakitkan, mengingatkan kesalahan-kesalahan suami di masa lalu, dan mengangkat isu-isu lain yang tidak relevan. Suami pun merasa diserang dan membalas dengan emosi yang sama. Pertengkaran menjadi tak terkendali, penuh dengan kata-kata yang tidak bisa ditarik kembali, meninggalkan luka emosional yang mendalam dan merusak hubungan. Tidak ada ruang bagi pemahaman, hanya ada luapan emosi yang saling membalas. Berbeda halnya ketika suami melontarkan komentar yang meremehkan. Istri merasakan lonjakan rasa sakit dan amarah yang sama, alih-alih langsung bereaksi, sang istri melatih dirinya untuk mengambil jeda. Ia mungkin menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak, atau bahkan meminta, beri aku waktu sebentar sebelum merespons. Di dalam jeda itu, ia mengamati emosinya. Ia mengakui rasa sakitnya, namun memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit itu mendikte tindakannya. Ia mengingat prinsip Stoik bahwa ia tidak bisa mengendalikan perkataan suaminya, tetapi ia bisa mengendalikan bagaimana ia meresponsnya. Dengan tenang, ia kemudian berkata, komentar itu menyakitiku. Bisakah kita membicarakannya dengan lebih tenang setelah ini? Aku tidak ingin kita bertengkar. Atau, ia mungkin memilih untuk mengungkapkan perasaannya tanpa menyerang. Aku merasa diremehkan ketika kamu berkata begitu. Jeda dan kesadaran istri menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif. Pertengkaran yang seharusnya meledak, berubah menjadi kesempatan untuk saling memahami. Suami mungkin menyadari kesalahannya, dan istri dapat mengungkapkan perasaannya tanpa merusak hubungan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan kesadaran dan jeda bukan hanya tentang mengendalikan diri, tetapi juga tentang melindungi dan memperkuat hubungan. Ini adalah wujud dari kebijaksanaan praktis dan moderasi yang dijunjung tinggi oleh para Stoik, kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dalam situasi konkret, dan mengendalikan keinginan serta emosi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang perbedaan antara bereaksi dan merespons, dengan mengakui anatomi biologis di balik kecenderungan reaksi impulsif, dan yang terpenting, dengan secara sadar menciptakan jeda di antara stimulus dan respons, Anda tidak hanya akan menguasai emosi Anda. Anda akan menguasai diri Anda. Anda akan beralih dari menjadi korban keadaan menjadi arsitek takdir Anda sendiri. Ini adalah perjalanan panjang, namun setiap langkah kecil dalam melatih kesadaran dan jeda adalah investasi tak ternilai untuk hidup yang lebih tenang, bijaksana, dan bermakna. Terima kasih atas dedikasi dan perhatian Anda yang luar biasa dalam menyimak pembahasan mendalam ini. Fakta bahwa Anda telah bertahan dan mencermati setiap uraian hingga titik ini menunjukkan sebuah kualitas yang langka, potensi besar untuk pertumbuhan dan penguasaan diri. Anda bukan sekadar penonton pasif. Anda adalah individu yang secara aktif mencari pemahaman, yang menandakan kesiapan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam hidup Anda. Kualitas ini adalah fondasi bagi setiap perubahan signifikan. Maka dari itu, jika apa yang telah Anda dengar telah membuka perspektif baru dan menginspirasi Anda, saya mengundang Anda untuk melakukan 3 tindakan krusial. Pertama, berikanlah like pada video ini. Setiap like bukan hanya bentuk apresiasi, melainkan konfirmasi bahwa materi ini relevan dan berharga bagi Anda. Kedua, saya mendorong Anda untuk berkomentar di bawah. Bagikan pemikiran Anda tentang apa yang paling bermakna dari pembahasan ini,
Atau mungkin tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam membedakan antara bereaksi dan merespons. Interaksi Anda akan memperkaya diskusi ini dan menjadi sumber pembelajaran bagi kita semua. Ketiga, dan ini sangat vital, pastikan Anda telah berlangganan channel ini. Dengan menjadi bagian dari komunitas ini, Anda tidak akan melewatkan kelanjutan dari perjalanan pencerahan ini. Setelah jeda singkat ini, kita akan melangkah ke bagian penutup, yaitu kesimpulan yang akan merangkum seluruh esensi dari kekuatan merespons dan bagaimana hal itu dapat secara fundamental mengubah kualitas hidup Anda. Persiapkan diri Anda untuk sebuah penutup yang akan memperkuat pemahaman Anda tentang kendali diri. Bosmu mengirim email yang terkesan menyalahkan, pasanganmu tiba-tiba melontarkan kritik, atau seseorang di jalan memotong antreanmu dengan kasar. Sejauh perjalanan kita telah menyingkap sebuah kebenaran fundamental, bahwa sebagian besar penderitaan dan penyesalan dalam hidup berakar pada satu hal sederhana, yaitu kecenderungan kita untuk bereaksi, alih-alih merespons. Kita telah mengamati bagaimana dunia modern mendorong kita pada impulsivitas, dan bagaimana otak kita sendiri, dengan mekanisme bertahan hidup purbanya, seringkali menjadi komplotan dalam jebakan ini. Kini, tibalah kita pada inti pembahasan, pada esensi yang akan menerangi jalan keluar dari belenggu reaksi otomatis, masalah-masalah inti dan solusi aplikatifnya. Masalah 1, diperbudak impuls dan ilusi kendali. Kita sering merasa terombang-ambing, menjadi korban dari situasi atau orang lain. Marah di kemacetan, membalas komentar pedas, atau membela diri secara agresif, ini semua adalah reaksi. Kita punya ilusi bahwa dengan bereaksi cepat, kita menunjukkan kekuatan. Namun, faktanya, itu justru menunjukkan kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Ingat pengusaha muda yang citra bisnisnya rusak karena balasan amarah di media sosial? Itu adalah contoh nyata bagaimana reaksi impulsif mengendalikan kita, menyeret kita ke dalam kekacauan, dan berujung pada penyesalan. Ini bertentangan dengan filsafat Stoik yang mengajarkan bahwa kendali sejati ada pada respons kita, bukan pada peristiwa eksternal. Solusi 1, menginternalisasi kekuatan respons. Solusi mendasar adalah dengan memilih untuk merespons. Ini berarti Anda tidak menyerahkan kemudi kepada emosi. Anda tidak bisa mengontrol cuaca atau opini orang lain, tetapi Anda sepenuhnya bisa mengendalikan bagaimana Anda menanggapi hal-hal tersebut. Fokuslah pada apa yang ada dalam kendali Anda. Secara aplikatif, berhenti sejenak dan tanyakan, apakah ini dalam kendaliku? Apakah reaksiku akan memperbaiki situasi? Jika tidak, pilih untuk tetap tenang atau mengabaikannya. Pengusaha muda itu, jika menerapkan ini, akan menyadari bahwa membalas amarah hanya merusak citra, dan ia bisa memilih respons profesional yang menjaga ketenangan batinnya. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan dari belenggu impuls. Masalah 2, dijebak biologi otak. Masalah kedua adalah kecenderungan biologis kita untuk bereaksi tanpa berpikir panjang. Otak kita, khususnya amigdala, adalah alar otomatis yang memicu respons fight or flight saat mendeteksi ancaman, bahkan yang sepele. Ini terjadi sebelum korteks prefrontal, pusat logika, sempat berpikir. Akibatnya, kita sering didorong oleh emosi, membuat keputusan buruk, atau menciptakan konflik tak perlu. Pemimpin tim yang membentak anak buahnya karena deadline adalah contoh amigdala yang mengambil alih, merusak moral tim dan menghambat solusi. Solusi 2, melatih otak menunda respons otomatis. Solusinya adalah melatih otak Anda untuk menunda respons otomatis dan memberi ruang bagi korteks prefrontal. Ini adalah inti disiplin Stoik dalam melatih pikiran. Ini bukan menekan emosi, melainkan mengamati emosi tanpa bertindak impulsif. Secara aplikatif, terapkan aturan 90 detik. Saat merasakan lonjakan emosi, diamlah selama 90 detik. Biarkan gelombang emosi mereda. Dalam waktu singkat itu, Anda memberi kesempatan pada korteks prefrontal untuk berpikir lebih jernih. Pemimpin tim itu, dengan jeda 90 detik, bisa memilih untuk berbicara tenang, fokus pada solusi, dan menjaga integritas tim. Ini membuktikan bahwa kita bisa melatih ulang otak kita menjadi sekutu ketenangan. Masalah 3, terjebak dalam pusaran reaksi berantai. Terakhir, kita sering terjebak dalam pusaran reaksi berantai tanpa kesadaran. Satu reaksi impulsif memicu yang lain, menciptakan konflik yang membesar dan merusak hubungan. Kita merasa tidak punya pilihan selain mengikuti dorongan emosi pertama, menyerahkan kebebasan kita kepada diri sendiri dan orang lain. Pasangan yang bertengkar hebat karena komentar sepele adalah contoh sempurna. Kurangnya jeda membuat mereka terjebak dalam lingkaran emosi destruktif. Solusi 3,
Mengaktifkan ruang kebebasan melalui jeda sadar. Solusi puncak adalah mengaktifkan dan memperluas ruang kebebasan antara stimulus dan respons melalui jeda sadar. Ini adalah esensi ajaran Stoik tentang prohairesis. Kesadaran adalah kunci untuk melihat ruang ini, dan jeda adalah mekanismenya. Secara aplikatif, latih mindfulness dalam momen-momen kecil setiap hari. Amati napas Anda sebelum bertindak, rasakan sensasi fisik. Latihan ini membangun kapasitas otak Anda untuk hadir, memungkinkan Anda merasakan emosi sebelum Anda bereaksi. Istri dalam contoh pertengkaran tadi, dengan jeda sadar, akan merasakan sakitnya, namun memilih untuk tidak membalas dengan amarah. Ia bisa berkata, "Aku merasa sakit." Bisakah kita bicara tenang? Ini adalah pilihan transformatif yang mengubah potensi kehancuran menjadi peluang untuk pertumbuhan. Melalui pemahaman ini, Anda akan menyaksikan sebuah revolusi dalam hidup Anda. Anda tidak lagi menjadi boneka yang ditarik oleh benang-benang emosi. Anda akan menjadi pengemudi yang tenang, yang mampu menavigasi badai kehidupan dengan kebijaksanaan dan kendali yang tak tergoyahkan. Terima kasih atas dedikasi dan perhatian Anda yang luar biasa dalam menyimak pembahasan mendalam ini. Fakta bahwa Anda telah bertahan dan mencermati setiap uraian hingga titik ini menunjukkan sebuah kualitas yang langka, potensi besar untuk pertumbuhan dan penguasaan diri. Maka dari itu, jika apa yang telah Anda dengar telah membuka perspektif baru dan menginspirasi Anda, saya mengundang Anda untuk melakukan 3 tindakan krusial. Berikanlah like pada video ini sebagai penanda bahwa Anda siap bertransformasi. Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah, reaksi impulsif apa yang paling sering Anda sesali? Interaksi Anda akan memperkaya diskusi ini. Dan yang terpenting, pastikan Anda telah berlangganan channel ini agar Anda tidak melewatkan kelanjutan dari perjalanan pencerahan ini.